sekali Bu kami ketemu sama orang baik seperti Bapak. Kata Abdullah bin Mubarak, saya lebih senang lagi ketemu sama beliau. Saya nggak pernah ketemu perempuan kayak begitu, lagi nyasar aja, tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Saya punya cerita indah dari Abdullah ibn Mubarak. Ini kelas atas sih ini. Abdullah bin Mubarak lagi pergi haji, ulama terkemuka pada masa tersebut ya, tapi beliau sederhana sekali. Habisnya mengerjakan sholat subuh di Masjid Al-Haram, beliau jalan-jalan naik unta, jalan-jalan kayak lihat-lihat pegunungan, masih suasananya temaram subuh. Terus dia jalan-jalan, kelihatan ada sekelebat bayangan, kok kayak orang apa jin apa nih, makhluk halus atau makhluk manusia nih. Ternyata begitu dia samperin seperti perempuan, jadi dia ucap salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan sendirian. Perempuan tersebut menjawab, salamun qaulan min rabbir rahim. Ayat Al-Quran adanya di surat Yasin. Bu, lagi ngapain? Kata Abdullah bin Mubarak, sendirian di tengah lembah, nggak ada sapa-sapa di waktu jam seperti itu. Perempuan tersebut menjawab, wa man yudlilillah fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak ada petunjuk baginya. Oh, ibu nyasar, ibu sesat, ibu mau saya antarkan balik lagi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat kebaikan sebiji zarah pun dia akan mendapatkan balasannya. Oh baik Bu, kalau gitu saya antarkan ibu. Ibu mau ke arah mana Bu? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Oh ibu mau ke arah Masjidil Haram. Ya udah Bu, ayo Bu, silahkan ibu naik untanya. Begitu naik untanya ternyata lebih tinggi, sehingga perempuan tersebut terjatuh. Abdullah bin Mubarak liatin perempuan itu berkata, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Sampaikan kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka. Ayat Al-Quran. Abdullah bin Mubarak menundukkan kepalanya, kemudian menundukkan juga untanya biar gampang ibu ini naikin. Ibu ini naik, kemudian baca, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jalan nih, kemudian naik untanya. Abdullah bin Mubarak lihat ini ibu-ibu ini kayaknya dari tadi ngomongnya ayat aja gitu. Saya mau tanya pertanyaan yang kira-kira nggak ada di ayat jawabannya. Bu, ibu udah nikah? La tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Kata perempuan ini, janganlah suka bertanya sesuatu yang kalau kamu tahu jawabannya kamu akan kecewa. Jangan nanya apa-apa. Oh, bingung juga ya. Dia nyanyi, akhirnya bersenandung Abdullah bin Mubarak. Ibu tersebut mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang yang beriman, berzikir sajalah kalian dengan zikiran yang banyak dan bertasbihlah kepada Allah. Akhirnya Abdullah pun berzikir sampai nyampe di tendanya perempuan ini. Perempuan ini kemudian memanggil anak-anaknya, ya Yahya hudil kitab biquwah. Ada anaknya namanya Yahya. Ya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya. Ada anaknya namanya Ibrahim. Ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ada anaknya namanya Isa. Katanya Abdullah, faidan bih ke akmar. Anaknya kemudian datang, wajahnya kayak bulan semuanya. Kan perempuannya tadi tutup muka ya, jadi nggak ketahuan mukanya kayak gimana. Dia bilang anaknya cakep-cakep bener, masya Allah, masya Allah.
Perempuan tersebut kemudian menyuguhkan makanan-makanan yang mereka punya seraya mengatakan, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Silakan makan minumlah kalian atas perbuatan yang telah kalian lakukan di waktu sebelumnya. Ayat Al-Quran juga itu. Abdullah sambil makan sambil minum, Abdullah nanya, itu ibu kalian? Iya betul Pak, makasih ya Pak, sudah kembalikan, kami udah galau dari tadi nih, kami udah susah, ibu kami ini di mana? Rupanya tersesat jalan ibu kami, makasih Pak, ketemu sama Bapak. Kami senang sekali Bu, kami ketemu sama orang baik seperti Bapak. Kata Abdullah bin Barak, saya lebih senang lagi ketemu sama beliau. Saya nggak pernah ketemu perempuan kayak begitu, lagi nyasar aja, tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Padahal ya Bu, orang tuh kalau nyasar segala bahasa dia bisa loh. Ini orang-orang Banjar nih kalau pas lagi umroh atau haji, kalau lagi nyasar mendadak bisa bahasa Arab sambil nunjukin kartu hotel, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus, balik ke hotel maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Lah ini seorang perempuan, padahal tersesat jalan, padahal perlu berbicara untuk nunjukin kemana, dia ngerti bahasa Arab tapi tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Anak-anaknya bilang, dan ini mempesona sekali ucapan anak-anaknya terhadap ibunya. Katanya Abdullah bin Mubarak, saya kagum terhadap ibu kalian. Kata anak-anaknya, jangankan bapak yang baru bertemu beberapa saat dengan ibu kami, kami yang tinggal bersamanya bertahun-tahun tak pernah habis kekaguman kami kepadanya. Bu, kalau anakmu disuruh bercerita tentangmu, kira-kira ada nggak yang bahasanya begitu? Ibu kamu kayak gimana nak? Ya gitu deh. Suka ngomel nggak? Ya gitu deh. Masya Allah, Masya Allah. Kayaknya ibu kamu baik kok, kelihatannya doang tuh ustazah. Kalau depan orang emang kayak begitu, tar kalau di rumah lain lagi tuh ustazah. Masya Allah. Ini anak-anaknya justru berkata, kami yang hidup bersamanya berpuluh tahun tak pernah habis kekaguman kami kepadanya. Beliau adalah seorang perempuan yang dari sejak mudanya memutuskan untuk tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran, makhafatan antazilla biha lisanuha, karena khawatir lisannya membuatnya tergelincir, takut salah ngomong, memutuskan tidak berbicara kecuali dengan ayat Al-Quran. Jadi tiap ngomong dapat pahala ya, tiap ngomong dia ngaji. Tapi kalau ibu-ibu sih nggak bisa ngamalin begini, kita semua nggak bisa ngamalin. Yang hafal kul ya kul huwa aja, mau ngomong pakai bahasa Al-Quran gimana caranya Bu? Kul a'udzu birabbil falaq, li ilafi Quraisyin ilafihim, itu maksudnya apa ya? Masya Allah. Kita tidak mungkin dapat mencontoh perempuan tersebut, tapi sekurangnya pastikan setiap berbicara 3 hal. 1, jangan bohong. 2, ada manfaatnya. 3, jangan nyakiti orang. Jangan menyakiti orang, baik orangnya itu orang yang mendengarmu atau orang lain yang tidak sedang bersama denganmu.